Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang Boleh saya minta saya siapa? selamat siang adik-adik. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Bagaimana, sudah sarapan atau sudah makan? Belum. Belum. Durasi 2 jam. Jadi untuk membangkitkan semangat adik-adik kembali ketika saya mengucapkan selamat siang, adik-adik mengucapkan siang semangat padangin dulu. Jangan bilang siang pagi, semangat pagi dulu lagi pagi-pagi. Jangan bilang siang kan darah tuh di Bilang kita di selamat siang, sudah bisa kapan? Ulangi. Dalam di kakak Nampak kucing. sampai jam berapa? 2 jam. Cukup juga. Nulis tiga dulu. Adik dulu. Baru kita sebentar. Oke, Jangan dulu. Nanti kaki nanti kalau hari soalnya panas. Kita kamu tunggu Bisa. dalam. Tergaya buku. Iya. Kalau keren tergaya. Ini programnya. Jangan bilang terus dulu soalnya. Durasi 2 jam. Tidak kukati nah. Iya nih, 1 jam jangan sampai Terus terus. juga tulis. Aku balik ke sen. Iya. Ini pilih pulpen. Oke, fokus kemana? Oke, 1. Iya, tidak kukati tidak. Weh. 1, 2, 3. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Agar semangat, untuk menambahkan semangat pagi adik-adik sekalian, jika ibu mengatakan selamat pagi, adik-adik mengatakan pagi, semangat pagi, semangat pagi luar biasa. Oke? Oke, Bu. Oke. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Masya Allah. Bagaimana hadir semua, Ji? Tidak, Bu. Oke. Tidak, Ibu. Kita absen dulu ya. Iya, Bu. Sylvia Ruslan, Hadir, Bu. Lutfia, hadir Bu. Surfi, Hadir, Bu. Aulia, Ibu. Harina, Hadir, Bu. Dani. Sakit, Bu. Oh, ada temannya yang sakit. Semoga temannya yang sakit itu segera diberi kesehatan kembali untuk kesembuhan. Jadi hari ini kita akan mempelajari topik yang sangat menarik dan sangat menarik, yaitu interaksi sosial. Ada yang tahu apa itu interaksi sosial? Tahu saya, Bu. Ya. Interaksi sosial adalah di mana seseorang berinteraksi antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok dengan individu. Ya, betul sekali apa yang dikatakan dari saudari Lutfia. Beri tepuk tangan. Jadi kalian pernah berpikir tentang kalian pernah berpikir kalian pernah memperhatikan lingkungan di sekitar kalian? Pernah. Adakah orang yang dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dengan orang lain? Tidak. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk sosial. Ya, betul sekali. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri karena manusia itu butuh pasangan atau butuh bantuan dari orang lain. Jadi mari kita mulai dengan mendiskusikan beberapa contoh sederhana. Jadi mari kita mulai dengan materi tentang interaksi sosial.
Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian interaksi sosial dengan baik, yang kedua menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial dengan benar, yang ketiga menganalisis jenis-jenis interaksi sosial dengan tepat, yang keempat itu menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yang terjadi di masyarakat secara teliti, dan yang kelima itu menyajikan hasil diskusi terkait interaksi sosial dengan benar. Jadi interaksi sosial berasal dari kata interaksi, artinya itu tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih, di mana yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sedangkan sosial itu yang berarti mencakup saling berkesinambungan atau bekerja sama, seperti halnya manusia yang merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Secara sederhananya, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun syarat-syarat interaksi sosial, yang pertama itu kontak sosial. Dalam pengertian sosiologi, kontak sosial tidak hanya interaksi melalui tatap muka, tetapi ada melakukan kontak tanpa bertemu langsung seperti informasi melalui radio, telepon, bahkan surat elektronik. Ini termasuk interaksi sosial yang sudah berkembang di kemajuan zaman. Seperti kalau kalian baku chat dengan temannya, itu termasuk interaksi sosial secara tidak langsung. Nah, kalau interaksi secara langsung itu seperti yang kita lakukan saat ini, di mana ibu jadi guru, kalian jadi siswanya. Kontak sosial itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kontak sosial bersifat primer, yaitu di mana kontak terjadi secara langsung seperti bertatap muka, seperti sekarang. Terus yang kedua, kontak sosial bersifat sekunder, di mana kontak terjadi secara tidak langsung atau menggunakan media penghubung seperti telepon, seperti yang contoh yang ibu tadi sebutkan. Yang kedua ada komunikasi, di mana dalam interaksi sosial komunikasi merupakan hal yang sangat penting dengan maksud adanya saling mengungkapkan perilaku, entah itu dalam berbicara, sikap, bahkan gestur untuk menyampaikan pesan. Namun ada beberapa unsur pokok dalam komunikasi, yaitu yang pertama komunikator adalah seseorang atau sekelompok orang yang menyampaikan pesan untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan atau keterkaitan. Yang kedua, komunikan adalah seorang atau kelompok yang menerima pesan dari komunikator. Yang ketiga yaitu pesan adalah sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. Pesan biasanya berisikan informasi, pertanyaan, bahkan pengungkapan emosi dan perasaan. Yang keempat yaitu media adalah perantara untuk menyampaikan pesan. Yang keempat, efek adalah perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikat setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Jenis-jenis interaksi sosial. Ada yang tahu apa itu jenis-jenis interaksi sosial? Tidak, Ibu. Jadi jenis-jenis interaksi sosial itu dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama interaksi sosial individu dengan individu, di mana interaksi sosial individu merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu lain bertujuan memberikan aksi respon. Jika reaksinya positif akan menjadi teman dan mengarah ke arah kerjasama. Sebaliknya jika reaksinya negatif kemungkinan akan muncul konflik atau pertentangan. Seperti ketika Lutfia dan Aulia saling berkomunikasi, itu namanya interaksi sosial individu dengan individu. Yang kedua itu interaksi sosial individu dengan kelompok, di mana interaksi sosial individu dengan kelompok pada salah satu bahkan lebih kelompok yang besar biasa terjadi lebih dari 3 orang yang memberikan informasi seperti promosi, informasi, bahkan seminar. Contohnya itu seminar. Yang ketiga itu interaksi kelompok dengan kelompok, di mana interaksi kelompok dengan kelompok ini merupakan pertemuan antara 2 kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda. Tujuannya untuk mengomunikasikan hal yang berkaitan namun
sifatnya bukan hal pribadi tetapi untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Seperti contohnya kerjasama dengan HMPS dan DEMA seperti itu. Kelas berapa? Kenapa dari MP anak kamu gak dengan anak ini? Ya. Interaksi kelompok dengan kelompok, di mana interaksi kelompok dengan kelompok merupakan pertemuan antara dua kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda. Tujuannya untuk mengomunikasikan hal yang berkaitan, namun sifatnya bukan hal pribadi, tetapi untuk kepentingan kelompok tersebut, seperti kolaborasi antara PMR dan Pramuka. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama yaitu imitasi, di mana tindakan ini merupakan peniruan dari tindakan orang lain, seperti meniru sikap atau tingkah laku maupun pada penampilan seseorang secara fisik. Imitasi terbagi menjadi dua, yakni positif dan negatif. Contoh imitasi positif itu misalnya seorang pelajar menirukan sikap atau tindakan seorang guru yang disiplin dengan selalu datang tepat waktu dan juga sopan. Sedangkan imitasi negatif misalnya seorang pelajar menirukan gaya rambut dan fashion seseorang artis yang dengan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan usianya. Yang kedua yaitu sugesti. Sugesti ini merupakan pengaruh atau pandangan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Disinilah proses terjadi mempengaruhi atau menerima pandangan terjadi. Contohnya itu misalnya melalui ucapan dan pidatonya pada hari kemerdekaan, Soekarno mampu membangkitkan kembali semangat perjuangan bangsa. Yang ketiga yaitu identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan yang lain, biasanya dengan seseorang yang ia sukai atau diidolakan, seperti penggemar K-pop yang sangat mengidolakan artis idolanya, maka ia akan bertindak layaknya seperti idol mereka. Berbeda hal ini berbeda dengan imitasi, karena ini tidak hanya menirukan penampilan secara fisik, namun ia juga mengenali dirinya sebagai apa yang ia sukai, apa yang idolnya sukai, dan dirinya juga akan menyukai hal itu. Yang ketiga itu simpati. Simpati merupakan proses di mana seseorang terkait dengan orang lain sehingga ia mampu memahami pihak lain. Contohnya itu di era digital saat ini, media sosial adalah wadah untuk menyalurkan rasa simpati mereka. Tidak kenal secara personal, seperti ikut membagikan postingan tentang kasus yang viral sekarang itu Palestina. Yang kelima itu empati. Empati dan simpati bisa dikatakan memiliki arti yang mirip. Namun, empati itu merupakan perasaan yang mendalam terhadap apa yang orang lain rasakan. Contohnya, seluruh dunia ikut merasakan duka mendalam saat terjadinya musibah tsunami di Aceh tahun 2004 silam. Mereka tidak hanya mengirim rasa duka dan menghilangkan kehilangan, namun juga turut datang dan membantu para korban. Dan yang terakhir yaitu motivasi. Seperti halnya dengan simpati dan empati, sugesti dan motivasi juga memiliki arti yang mirip. Meski keduanya sama-sama memberikan pengaruh, namun motivasi lebih kepada pikiran yang rasional. Nah, itulah tadi materi yang sempat Ibu berikan. Pertanyaan. Sebelum masuk ke Ibu memberikan tugas, ada yang ingin bertanya terkait materi interaksi sosial? Saya Ibu, bagaimana contohnya interaksi antara individu dengan kelompok Bu? Oh, contohnya interaksi dengan individu dan kelompok. Contohnya itu seperti contohnya seperti di ruang kelas ini. Saya sebagai individu, kalian sebagai kelompok. Kita saling berinteraksi. Seperti itu. Ibu. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak Bu. Oke. Jadi Ibu akan memberikan tugas
yaitu boleh anuku. Kenapa ya Rina? Dia udah di kamar. Sekarang kita akan melakukan apa? Tunggu. Jadi sekarang kita akan melakukan kegiatan dalam kelompok untuk lebih memahami materi yang telah kita pelajari. Jadi saya akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Jadi cara pembagian kelompoknya itu dari sini menghitung 1 2 1 2. Oke? Ngerti? Jadi dari Lutfia. 1, 2, 1, 2, 1. Oke, jadi untuk kelompok 1 silakan bergabung dengan kelompok 1. Yang kedua yang mendapatkan nomor kedua silakan bergabung ke sesama dengan kelompok 2. ya Bu. Woi, berarti Harus. Kita saling berbiografis. Ay, itu bukannya. Makanya ini itu. Halo. Ke anu nih, ke apa? Ruangan micro teaching. Ke lantai 1. Yang secretnya dulu deh mah, yang itu ruangan micro teaching. Boleh nggak secretnya deh mah dulu? Ya itu. Hah? Tidak buka namanya. Ya. ya. Ya terusnya. Jadi setiap kelompok akan mendapatkan tugas yang sama, yaitu Ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Kasih Bu. Oke. Jadi tugas kalian yaitu dengan menjawab pertanyaan yang Ibu yang ada di lembar kegiatan peserta didik. Jadi kalian akan menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, menjelaskan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Dan yang ketiga, menguraikan jenis-jenis interaksi sosial yang terjadi di masyarakat. Dan yang keempat yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Ya Bu. Oke, baik, paham? Paham Bu. Ada yang ingin ditanyakan terkait tugas ini? Kapan dikumpul Ibu? Nanti. Oke Bu. Jadi Ibu akan memberikan waktu kalian selama 20 menit untuk mengerjakan tugas tersebut. Ya Bu. Buka nih.